ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Muslimin sedang dimajukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kekuatan, kesehatan, penglihatan, pendengaran, iman dan Islam yang Allah tancapkan di dalam jiwa kita. Sehingga dengan semua itu kita masih bisa beribadah kepada Allah. Di antara miliaran umat Islam, di antara miliaran kaum manusia, kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat Jumat, beribadah dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang masih sibuk dengan jual beli, perniagaannya, kemalasannya, dunianya, sehingga ringan baginya untuk meninggalkan salat Jumat. Maka kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan. Allah tutup nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan, ikutan bagi kita semua. Siapa yang menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah dalam kehidupannya, dia akan berbahagia hidup di dunia dan berbahagia hidup di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akidah yang penuh rahmat. Ibadah yang beliau bawa adalah ibadah yang penuh rahmat. Muamalah, akhlak dan cara beragama semuanya adalah penuh dengan rahmatan lil alamin. Maka siapa yang meniru akidah Rasulullah, maka dia bahagia dunia dan akhirat. Siapa yang mengikuti tata cara ibadah Rasulullah, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Siapa yang meniru mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebahagiaan senantiasa bersamanya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah lapangkan jiwa kita, memudahkan kita untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang dimajukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92. Wa qala ittakhadha ar-rahman walada. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh sangat mungkar, sangat keji tuduhan keyakinan yang mereka datangkan ini. Takal
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Hampir-hampir langit terbelah karena ucapan mereka ini. Kemudian bumi hancur dan gunung-gunung runtuh ketika mereka anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mendakwahkan bahwasanya Allah Ar-Rahman memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah untuk memiliki anak. Kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengulang tentang pelajaran akidah yang telah ditanamkan di dalam agama kita. Maka judul khutbah kita pada hari ini, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Maka orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair anak Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Fastaftihim bi rabbika al-malatu wal banun. Maka tanyakanlah kepada mereka ya Muhammad, kepada orang-orang kafir Quraisy, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka adalah anak laki-laki. As-Saffat ayat 159. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya orang-orang yang berkeyakinan Allah itu punya anak. Orang-orang Yahudi dia mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani dia mengatakan Isa adalah anak Allah. Orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat tersebut adalah anak-anak perempuannya Allah. Makanya Allah katakan, coba tanyakan kepada mereka, mereka tidak mau punya anak perempuan. Kalau diberikan anak perempuan, maka merah padam wajah mereka, bahkan mereka kubur hidup-hidup, sementara mereka mengatakan Allah memiliki anak perempuan. Ini keyakinan manusia. Maka para ulama mengatakan, kalau Allah memiliki anak, berarti Allah butuh kepada anak. Allah butuh kepada istri. Sementara Allah mengatakan Allahus Samad, Allah tidak butuh kepada siapa. Al-Ghaniyul Hamid, Allah itu maha kaya, tidak bergantung kepada siapapun. Allahus Samad, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah punya anak, tentu Allah butuh kepada istri, tentu Allah butuh kepada anak, tentu Allah butuh kepada yang mengasuh anaknya dan sebelumnya dan setelahnya. Maka tidak wajar Allah dikatakan punya anak. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya ketika seseorang mengatakan Tuhan punya anak, maka mesti anak itu mirip dengan bapaknya, mirip dengan orang tuanya. Tidak mirip wajahnya, mirip kelakuannya. Tidak mirip kelakuannya, mirip cara berjalannya dan seterusnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada satupun yang semisal dan setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang semisal dan setara dengan Allah. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Al-Masih, Isa Al-Masih adalah Allah
adalah Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasannya keyakinan Tuhan memiliki anak ini bukan keyakinan yang ringan. Allah telah laknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah telah kafirkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah telah jelaskan kedudukan mereka di neraka Jahannam. Allah jelaskan itu semua. Bahkan Allah ceritakan kepada kita, hampir saja langit terbelah, hampir saja bumi hancur, hampir saja gunung-gunung runtuh ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Tidak rela lagi, tidak rela gunung, tidak rela bumi ketika ada orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Allah kafirkan mereka. Allah ancam mereka dengan api neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan di dalam Al-Quran kita lihat seekor burung hudhud, dia rela akan dirajam oleh Sulaiman karena dia melihat ada orang yang menyembah selain Allah. Ada orang menyembah matahari. Dia beranikan dirinya untuk terlambat dalam apel pertemuan besar pasukan Nabi Sulaiman. Tujuannya apa? Agar dia bisa mengadukan kepada Sulaiman ada orang-orang yang menyembah selain Allah. Maka gunung, langit, bumi, hewan, tumbuhan, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sedikit pun mereka tidak rela, tidak ridho ketika ada orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Lalu datang sebagian orang yang merasa paling sok toleransi, yang merasa paling paham agama ini, kemudian mengucapkan selamat datang, kemudian bergabung dalam hari-hari besar perayaan mereka. Semua tidak itu kemudian dia hidup. Maka ini menunjukkan kepada kita keyakinan ini bukanlah permasalahan ringan, tapi sesuatu yang besar yang bisa menyebabkan bumi, langit dan gunung-gunung menjadi hancur. Oleh karena itu muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Orang-orang kafir, siapa? Yahudi dan Nasrani. Orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, yang menduakan Allah, maka mereka tersebut tempatnya di neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka lah seburuk-buruk makhluk. Kenapa Allah katakan seburuk-buruk makhluk? Karena binatang saja berzikir kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di langit dan ada di bumi tunduk dan patuh berzikir, beribadah kepada Allah. Mereka dengan kekafiran yang ada di dalam jiwanya, dengan kesyirikan yang ada di dalam keyakinannya, menduakan Allah, menyembah selain Allah, maka Allah katakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Bahkan dalam ayat lain Allah jelaskan mereka lebih hina daripada binatang. Kaum muslimin sedang berjumpa dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan kepada kita, "Inna dina indallahi al-Islam." Agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain daripada Islam,
tidak diterima agamanya tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu. Allah sudah beda. Ini kafir, ini neraka jahanam, ini seluruh makhluk. Mereka mengatakan sesuatu yang sangat hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih mengatakan tidak apa-apa. Kemudian kita masih ingin sama dengan mereka. Oleh karena itu muslimin dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu bentuk kita ridho dengan mereka, bentuk kita rela dengan mereka, bergabung dalam hari raya mereka. Sebentar lagi tanggal 31 malam tahun baru, ini adalah perayaan mereka, hari raya mereka. Kemudian kita mengatakan tidak apa-apa, kan cuma main-main. Oh, sudah katakan kita berbeda, kita ini tidak sama. Makanya ketika ada orang-orang sahabat Rasulullah SAW pergi ke Madinah, mereka dapati pada waktu itu orang-orang di Madinah memiliki buah hari raya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami main-main dengan mereka. Sekedar main-main, tidak beribadah, main-main saja di hari raya mereka. Maka Rasulullah SAW diam. Kemudian Allah berikan wahyu kepada hati beliau. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya mereka, Idul Fitri dan Idul Adha. Di sana kalian tempat makan-makan, minum-minum, main-main, beribadah. Maka para ulama mengatakan, Allah tidak rela, tidak ridho umat Islam bermain-main, bergabung dalam hari raya mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sekedar bakar-bakar saja, sekedar main-main saja, sekedar ini, sekedar itu, masa tidak boleh? Karena berlebihan tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Allah tidak ingin kita sama. Rasulullah SAW dalam hadis Muslim mengatakan, beda puasa kita dengan puasanya ahlul kitab terletak pada makan sahur. Maka makan sahur kalian. Rasulullah SAW menjelaskan, la'natullahi 'alal yahud, la'natullahi 'alal nasara. Semoga Allah melaknat orang Yahudi, melaknat orang Nasara. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai sesuatu yang disujudi. Mereka menyembah kuburan-kuburan para nabi mereka. La taj'alu qabri masjid. Janganlah kalian menjadikan masjidku sebagai sesuatu yang disembah. Nabi tidak ingin sama. Sampai ada yang datang kepada Nabi lagi puasa Asyura. Ya Rasulullah, orang Yahudi juga puasa pada tanggal 9 ini. Apa kata Rasulullah SAW? Tahun depan, kalau aku hidup, aku akan berpuasa tanggal 9 dan 10. Tidak ingin sama. Apa kata orang-orang Yahudi kepada para sahabat? Ada apa dengan sahabat kalian ini Muhammad? Selalu menyelisih kami, selalu tidak ingin sama dengan kami. Kaum muslimin sudah diwajibkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau menikmati, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Kata para ulama adalah Yahudi. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Nasrani. Setiap hari kita berdoa kepada Allah, kami tidak ingin sama ya Allah dengan orang Yahudi. Kami tidak ingin sama ya Allah dengan orang Nasrani. Kemudian kita merayakan hari rayanya, kita bergabung dalam hari-hari besarnya. Mana iman kita? Mana tauhid kita? Kalau kita memiliki orang tua, setiap hari dicaci maki oleh orang lain, bisakah kita tersenyum dan bersenang-senang dengannya? Sekarang Tuhan kita Allah, mereka hinakan, mereka duakan, mereka sekutukan. Tidakkah ada sedikit pun rasa sakit di dalam jiwa kita? Kemudian kita bersenang-senang dalam hari-hari besar yang penuh dengan kesyirikan tersebut. Semoga Allah
di atas tauhid, menjauhkan kita dari bergabung dalam hari-hari besar lain. Dan satu keyakinan yang pasti, Allah telah janjikan kepada mereka neraka dan mereka sebaik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, kaum muslimin sidang majmu'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api. Maka sebentar lagi akan datang tahun baru yang kita harus sepakat bahwasanya itu adalah hari besar orang kafir. Bahwasanya adalah mereka menistakan Allah. Maka kita laki-laki sebagai suami kah, sebagai bapak kah, sebagai kakak kah dari adik-adik perempuan kita, maka Allah perintahkan kita jaga istri dan anak-anak kita dari api neraka. Yang pembakarnya adalah batu dan manusia, jin. Yang Allah perintahkan kepada kita menjaga semua. Dan kita laki-laki akan diminta pertanggungjawaban untuk semua. Mari kita lihat bagaimana banyaknya kerusakan pada malam tahun baru. Berapa banyak terjadi perzinahan, berapa banyak kehormatan kaum muslimin yang dirobekkan, berapa banyak yang mabuk-mabukan, narkoba dan segala macamnya. Kenapa? Semuanya kerusakan. Karena ini bukan dari Islam. Karena ini bukan perayaan Islam. Lihat, ada orang yang merayakan hari raya dengan mabuk-mabuk, ada orang yang merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha dengan berjudi dan segala macamnya. Enggak. Ini dari Islam. Kebaikan semuanya. Ada kurbannya, ada sedekahnya, ada zakatnya, dan seterusnya. Ini kerusakan. Kenapa? Bukan dari Islam. Maka sudah saatnya kita bersama-sama menyatakan bahwasanya ini bukan dari Islam, dan sudah saatnya kita bertekad untuk meninggalkannya. Jaga diri kita, wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dan siksa neraka. Jaga anak. Kemudian janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Kaum muslimin sedang dimana dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menanamkan akidah ini dalam hati kita. Memudahkan kita menerapkannya kepada anak, istri dan keluarga kita. Memudahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, dari syaitan, dan dari mengikuti orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir al-hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
Rabbil